Assalamualaikum. Dulu kita bilang ya, melewati ambang tertentu, nasi itu sebenarnya toksik, beracun. Yaitu khususnya karena kandungan karbonnya, termasuk dominan dalam menu sehari-hari kita di Indonesia sini. Secara rata-rata orang normal ya, dulu kita sebutkan, ancer-ancer, asupan gula karbo per hari mestinya di bawah 275 gram. Tapi kalau udah ada resistensi insulin, apalagi gangguan metabolisme serius, maka ambangnya itu jauh nurun di bawah itu. Realitanya karena tradisi, kebiasaan dan lain sebagainya, tetap aja tuh handetolan kita tubruk aja terus gitu loh. Nah, tapi di luar unsur karbonnya itu, nasi putih atau steam rice yang dikonsumsi di zaman kekinian, itu ada isu-isu lainnya lagi. Apa saja lah yang sering disebut-sebut di luar sana, yuk kita obroli. Tapi sebelum itu catatan dulu, pendapat pribadi nih. Menurut saya, nasi itu oke-oke saja. Dari berabad-abad orang Asia banyak banget yang menjadikan nasi sebagai staple food atau makanan pokok. Toh nyatanya sekarang orang Indonesia penduduknya malah berkembang jadi nomor 4 dunia, Cina malah nomor 1, India nomor 2. Kalau Timor Leste lah nggak dapat nomor, kasihan kan. Yang menjadi masalah itu ya sebenarnya pengaturan porsi-porsinya si nasi itu dan kemudian handlingnya. Balik lagi ya ke soal isu-isu di luar sana, ini nih beberapa hal yang sering diasosiasikan dengan nasi. Pertama, itu adanya kontaminasi arsenik dari tanah. Zaman polusi nih ya. Beras itu konon termasuk tanaman yang banyak menyerap racun arsenik dari tanah dan air dibandingkan banyak tanaman pangan pada umumnya. Nah, paparan jangka panjang terhadap arsenik ini dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu. Pucuk dicinta ulam tiba. Kalau menurut peribahasa. Penting nih kalau nyambung. Itu ya. Bisa memunculkan berbagai risiko kesehatan, kanker tertentu, penyakit jantung, diabetes, dan juga bisa mendampak pada otak saraf kita. Apakah nasi merah atau brown rice itu lebih aman? Ternyata sebaliknya, brown rice itu malah lebih berisiko. Isu kedua, kontaminasi dari handlingnya. Metode pemasakannya dan handlingnya itu juga mempengaruhi. Kita tahu lah ya, orang Indonesia tertentu ada yang merasa pamali kalau mesti membuang nasi. Tanpa dasar ilmiah. Jadi udah lama nggak kemakan pun masih ada diginiin, digituin, awas-awas tuh. Kalau handlingnya salah, bisa toksik secara jangka panjang. Dihangatkan dari pagi buta sampai sore, di magic jar gitu, bahkan sampai besoknya, waduh, itu nggak ada bagusnya juga. Nah gitu, nasi itu cenderung cepat basi. Nah kalau kecebur ke situ, walaupun basinya bukan basi parah, cuma basi dikit, tentunya ini tetap nggak sehat dan bahaya juga. Orang umroh haji aja ya ke Arab itu banyak yang fanatik nasi. Padahal Rasulullah SAW itu nggak ada riwayatnya mencontohkan makan nasi di Arab. Isu ketiga yang suka dibahas oleh para pakar itu kandungan kontaminasi logam berat. Selain arsenik, logam-logam berat itu juga toksik tuh kalau terakumulasi di tubuh kita. Makin kesini polusi kan makin kemana-mana tuh. Yang sering disebut-sebut itu terkait kandungan kadmium, kromium, timbal, dan nikel. Walaupun itu tadi yang arsenik lebih merata-rata sih. Selanjutnya isu keempat nih, klasik. Indeks glikemik alias GI alias glikemik indeksnya yang tinggi yang bisa melentikan glukosa darah secara kencang, secara instan. Sama-sama kandungan karbonnya tinggi ya, talas atau sukun gitu ya, itu indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi. Dan ada beberapa alternatif lainnya. Sehingga buat yang moderat di zaman kekinian itu banyak yang pengen cari-cari alternatif staple food lain pengganti nasi yang indeksnya lebih rendah. Nasi merah brown rice itu juga lebih rendah indeksnya daripada nasi putih, tapi makin kesini justru lebih meragukan karena aspek potensi toksiknya tadi. Sedikit nih tentang ancer-ancer glikemik indeks ya. Dulu kita pernah ulas, yang tertinggi itu glukosa murni lah gitu ya. Sekitaran 100-103 indeksnya. Kalau nasi itu sekitaran 73 atau 70 sekian, tergantung nasinya nasi apa. Dan itu tuh udah mendekati glukosa murni. Bukan terparah sedunia, tapi karena khusus nasi ini banyak porsinya, itu sering sepiring munjung kayak gitu. Bisa jadi biang kerok nih. Nah, buat yang diabetes atau ngarah ke sana, isunya nggak cuma di porsinya saja, tapi bahkan makan 1-2 sendok gitu bakalan bikin spike insulin atau glukosa darah. Isu berikutnya ini terkait densitas atau kepadatan nutrisinya. Beras yang beredar di masyarakat, banyak yang udah diproses demikian rupa, kulit luarnya yang mengandung banyak serat fiber rata-rata udah tipis banget. Termasuk jumlah vitamin mineral macam vitamin B tertentu, magnesium itu juga seringkali ikut kegerus bersamaan dengan pemrosesan beras atau pengolahan nasi. Ujungnya,
Seringkali nasi yang dihidangkan untuk keluarga kita, kandungan nutrisi mikronutriennya tidak sekaya makanan-makanan alami pada umumnya. Keluarga kita udah makan kenyang, tapi dapetnya cuma karbo melulu, selebihnya dari itu zong. Wah, gak gitu amat sih ya mungkin. Tapi di luar sana banyak yang ngomongnya ke arah situ. Lalu nih keenam, itu isu anti nutrien. Nah, apalagi nih, beras tertentu itu kalau dimasaknya nggak benar, dia menimbulkan efek anti nutrien gitu, yang kurang lebihnya mengganggu penyerapan vitamin mineral yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Contoh nih, dia bisa meredam penyerapan unsur besi dan zinc atau seng. Kalau yang toksik-toksik tadi, itu melemahkan fungsi-fungsi tertentu dari aliran darah kita. Itulah ya, kira-kiranya isu terkait nasi yang sering disebut-sebut, di samping soal dominasi karbohidratnya yang sebelumnya dulu udah kita obrolin. Ini ada yang menyebutnya dengan hati tulus nih ya, tapi bisa juga ada yang punya kepentingan tertentu, wallahu alam. Terus untuk menyikapi ini, gimana dong? Saran dari para pakar basic sih. Pertama, makan nasi itu jangan jor-joran. Porsinya secukupnya aja, kecil-kecil aja, dan juga jangan terus-terusan. Mestinya asupan karbo itu variatif, jangan didominasi satu jenis nasi tok, pertimbangkanlah sumber-sumber alternatif lainnya. Kedua, mestinya komunitas masyarakat itu perlu makin peduli terhadap bahan-bahan mentahnya, berasnya saat masih belum diolah, dan kemudian pengolahannya, dan ketika sudah matang, handlingnya. Sehingga kandungan-kandungan toksik tadi bisa kita jagain bersama supaya nggak menjadi-jadi. Ketiga, buat kanal kita nih, mungkin bisa seru juga kalau besok-besok kita coba ulas berbagai alternatif makanan pengganti nasi. Terus kita jejerin dengan nasi putih sehari-hari kita, mana yang kira-kiranya lebih bagus. Gitu dulu aja deh ya untuk kali ini. Pendek dulu, terima kasih.